wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Lorokan 1, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Fasilitator saya Ibu Eva Susan dan pengajar praktik saya Ibu Pramawati Surya. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang siswa dan pembelajaran saya di kelas sebelum mengenal modul 1.1 ini adalah: yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau disebut dengan teacher center, yaitu pembelajaran yang berfokus pada guru. Yang kedua, pembelajaran yang terfokus pada ketercapaian materi dan KKM sekolah dengan mengutamakan aspek kognitif siswa. Hal ini membuat saya sering lupa bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan saat belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan semua siswa saya dengan melakukan pembelajaran yang sesuai zona nyaman saya, tanpa memperhatikan kemampuan masing-masing siswa. Yang keempat, siswa cenderung pasif dan motivasi belajarnya rendah. Saya sering merasakan saat melakukan pembelajaran mereka terlihat lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan pada siswa-siswa saya, apakah ada pertanyaan pada materi yang telah saya sampaikan, mereka hanya diam dan tidak bertanya apapun. Yang kelima, yang menjadi fokus saya yaitu suasana kelas yang tertib, tenang, dan siswa saya yang memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya antara lain: yang pertama, merubah pemikiran saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar bagi siswa. Siswa bebas memilih sumber belajarnya sendiri. Tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan siswa mana yang baik dan mana yang tidak baik, supaya siswa tidak membahayakan dirinya. Yang kedua, pembelajaran jadi berpusat pada siswa. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa dapat lebih aktif dan menyenangkan, supaya memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, saya lebih menghargai lagi setiap karakteristik belajar siswa saya, karena setiap siswa memiliki karakter dan keunikannya yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini, maka pembelajaran akan menjadi lebih berwarna. Bagaimana saya sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1 yang dapat berubah dari perilaku saya antara lain: seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik, kreatif,
agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa dengan salah satunya yaitu memberikan kebebasan pada siswa untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, yaitu sebagai pendidik juga harus lebih cermat dan dalam melihat bakat siswa melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan secara personal agar kita lebih dekat dengan siswa. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif, lokal dan budaya daerah sekitar. Hal ini penting kita terapkan pada anak-anak saat ini mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil Pancasila. Merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana kita sebagai pendidik dapat memberikan kebebasan pada siswa kita agar dapat bereksplorasi pengetahuannya dan mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik selalu saya teladankan pada siswa saya tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, pendidik tidak menuntut melainkan menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong. Dalam penerapan di Kesuai Pengajaran dan Pendidikan Pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas, antara lain pendidikan adalah menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya, bukan menuntut. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun juga penanaman budi pekerti yang luhur. Berikutnya adalah pendidikan sejatinya berhamba pada siswa.